Kembali Bapak Ibu mengucapkan selamat sore dan salam. Kita akan bersama-sama membangun ibadat keluarga. Masih dari rumah kita masing-masing, saya akan memandu ibadat KRT ini sepenuhnya. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita masuk dalam ibadat. Dan sebelumnya kita siapkan juga kidung jemaat nomor 15. Kita siapkan kidung jemaat nomor 15. Mari kita masuk di dalam ibadat sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadat keluarga di GKJ Jemaat Kertosono hari ini kami lakukan hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di tempat kita masing-masing. Amin. Kita menyanyi kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati guna menerima pemberitaan firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dari tempat kami masing-masing. Masih bersama keluarga kami masing-masing. Saat ini kami menyekutukan hati untuk bersama-sama mendengar satu suara adalah suara Tuhan dalam firman-Nya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan memohon. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang hendak kita renungkan bersama dalam ibadat keluarga sore hari ini dari bagian kitab Roma pasal 9 ayat 14 sampai 29. Roma 9 ayat 14 sampai 29 yang demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa,
Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, "Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia?" Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih." Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Dan Yesaya berseru tentang Israel, "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera." Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang. Ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita iri kepada orang lain? Pernahkah kita cemburu atau curiga kepada orang lain? Misalnya melihat orang yang terkenal jahat, justru hidupnya terus merambat. Yang durhaka semakin merajalela. Yang malas, jabatannya terus merangkak ke atas. Atau pernahkah kita menilai Tuhan
tidak adil kalau demikian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keadilan Tuhan tidak bisa diukur atau dinilai dengan pikiran manusia. Keadilan Tuhan itu bisa dikatakan sekaligus unik. Mengapa? Karena tidak bisa diukur oleh akal budi manusia. Dia punya hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kepada siapa ia bermurah hati dan kepada siapa ia berbelas kasih, tidak ada yang bisa dan berhak menghalangi. Termasuk mau bermurah hati kepada orang jahat sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, toh demikian rencana jangka panjangnya tetap tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang terpanggil. Ada sebuah teori, kalau ingin membuat wajahmu putih bercahaya, maka rawatlah rambutmu sehitam mungkin. Dengan rambutmu yang hitam berkilau, akan membuat wajahmu sekaligus tampak semakin putih dan bercahaya. Yang kedua, bila engkau ingin tetap sehat, jangan manjakan dirimu tinggal diam seharian. Berikan sedikit tantangan dan beban agar lengan tangan dan kakimu selalu bergerak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan menghadapkan kepada kita sebuah pandangan yang tampak aneh di depan kita, supaya kita berpikir yang tidak hanya sesaat dan sekilas saja, tetapi berpikir hingga kita mengerti perbuatan Tuhan melalui realita yang terkadang tampak ganjil. Disitulah sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita untuk melihat betapa Tuhan itu sungguh adil. Tahukah Bapak Ibu, mengapa pohon beringin yang begitu besar, kekar, rindang, namun buahnya hanya kecil saja? Sementara Bapak Ibu bisa membandingkan dan melihat tanaman labu yang batangnya hanya bisa menjalar karena lemah, tetapi buahnya begitu cukup besar. Konon, kalau pohon beringin itu dibuat buahnya besar-besar sebesar durian, dan di bawah pohon beringin itu sering dipakai orang berteduh, bagaimana kira-kira apabila pohon beringin yang sebesar durian itu jatuh ke atas kepala orang-orang yang sedang berteduh? Sementara tidak ada ceritanya orang berteduh di bawah rambatan tanaman labu. Kita jadi mengerti, itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Yang pohonnya, yang batangnya kuat besar, buahnya hanya kecil, sementara yang lemah menjalar buahnya besar.
tujuannya bukan hanya untuk menyeimbangkan antara tanaman batangnya dengan buahnya, tetapi itu diciptakan supaya bisa menjadi pelindung manusia dan berteduh. Kita baru sadar itu bila kita ada di bawahnya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan keliru memanggil dan memilih umatnya. Demi yang dipanggil dan dipilih, Dia berkenan mengajar dengan berbagai cara yang unik. Maka Bapak Ibu, banggalah menjadi yang terpilih dan tetap rendah hati. Jangan sekali-kali menjadi congkak ketika dipilih. Seperti kisah yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di rumah ini, kaitannya dengan mereka yang merasa punya kelebihan karena punya garis keturunan dari keturunan Abraham, orang yang percaya. Padahal Tuhan ini tidak akan kesulitan untuk membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Itu artinya Tuhan dengan hak prerogatifnya tidak ada yang bisa menghalangi. Jika orang yang dianggap tidak berguna, jika ada orang yang dianggap tidak masuk hitungan, tetapi dikasihani oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sekali-kali congkak ketika dipilih, tetapi mengertilah ketika kita dipilih tidak lain adalah untuk mewujudkan rencananya, rencana Tuhan di dunia ini. Kita dipilih, kita dipanggil, bukan untuk pamer wah sebagai kelompok yang punya kelebihan, tetapi sesungguhnya tidak lebih dari saya dan yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu rendah hati, merasa bangga tetapi tidak congkak. Tuhan memberkati saya dan panjenengan. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu kembali dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait yang pertama saja sambil kita menghimpun persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan sekaligus kita menutupnya dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan kembali mengajar kami semua untuk bisa selalu rendah hati kala kami dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Sebab Tuhan memanggil kami tidak lebih
menjadi hamba yang setia melayani, bukan dipanggil untuk minta dilayani. Demikian Tuhan, sehingga kami melalui panggilan Tuhan selalu belajar untuk bisa melayani sesama dengan baik, mampu menjaga hati selalu rendah, senantiasa siap untuk mengasihi siapapun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah meneguhkan dan menguatkan kami semua. Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Walaupun kecil dan sedikit, kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Jemaat Kertosono. Dalam dinamikanya, kiranya senantiasa tumbuh dan berkembang di dalam iman, berkembang di dalam pengharapan, berkembang di dalam pelayanan. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kami semua. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang bersusah hati Tuhan hiburkan, yang sedang putus asa Tuhan pulihkan harapannya, yang sengaja menjauh Tuhan berkenan memanggil. Terima kasih Tuhan. Inilah seru permohonan kami kepadamu. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menutup ibadat sore hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 412. Monggo Bapak Ibu keaturan jumeneng, kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama saja. Tuntun aku Tuhan. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Kembali selamat bergabung, berkumpul bersama keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.